Bun, aku viral bun di TikTok, makin semangat galbay kalau kayak gini. Tapi kenapa ya banyak yang error tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan kelancaran lagi pada hari ini, hari Jumat berkah. Diberikan keberkahan dari hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update pinjol-pinjol gencar datang ke rumah menagih di bulan Oktober ini. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita akan update lagi ya buat teman-teman yang masih ditagih oleh pinjol padahal tidak pernah menggunakan pinjol ini. Terus kalian diarahkan untuk ngecek aplikasi, ujung-ujungnya kalian punya tagihan. Nah, kita bacakan infonya ya. Assalamualaikum Mbak, maaf saya mau tanya. Kemarin hari Jumat saya di WA bahwa ada tagihan di aplikasi Credit Cash sebesar 1,4 juta. Karena saya panik, saya klik tautannya yang dikirim lewat WA tersebut. Lalu tiba-tiba saya diarahkan untuk masuk ke aplikasi tersebut pakai nomor telepon dan tiba-tiba sudah ada tagihan padahal saya tidak menerima uang tersebut. Karena panik saya hapus aplikasi tersebut dan mereset HP saya ke setelan publik. Terus saya masih takut. Saya coba mau lunasin tagihan tersebut. Saat saya mencari aplikasinya sudah tidak bisa lagi ditemukan. Apakah akan ada DC lapangan? Nih kakak ini benar-benar belum tahu tentang pinjol ya, apalagi pinjol ilegal. Bahwa kredit cash itu ilegal, otomatis kalau kalian cari kemana-mana juga tidak akan ada. Nah inilah bahayanya. Kenapa kalian jangan asal panik ketika nerima WA. Kalaupun itu kalian merasa bahwa seperti tagihan yang tidak pernah kalian pakai ataupun pinjol yang tidak pernah kalian temukan, langsung aja di uninstall. Nggak usah terlalu kepo, karena ujung-ujungnya kalian sendirilah yang mengklik tautan tersebut dan ujung-ujungnya kalianlah yang dianggap meminjam. Nah inilah yang diharapkan semua para pinjol-pinjol ilegal, yaitu kalian sendiri yang mengklik menggunakan HP kalian. Tapi kalau udah seperti ini nggak usah takut, karena tidak ada DC lapangannya, nggak akan masuk ke dalam slick OJK, dan galbay kan itulah jalan terbaiknya. Dan juga buat yang ada galbay di aplikasi apapun, kalau DC-nya sudah informasi yang model seperti ini, jangan kalian tanggapi, langsung saja blokir. Ini ya, surat penagihan lapangan nomor 2706 tahun 2025 sampai 15 menit ini tidak ada bukti bayar. Kami visit ke rumah atau ke kantor hari ini 5 orang untuk pengambilan uang sesuai tagihan ditambah 1 juta biaya penjemputan. Pastikan Anda di rumah, tidak ada di rumah bisa menyelesaikan di kantor RT RW setempat Anda tinggal. Nah ini hoax sekali ya, dan yang dikirimkan itu kalian bisa cari di Google, semua surat dengan logo OJK HP itu paling banyak, dan itu semua ancaman tahun lalu, nggak berlaku lagi sekarang. Dan untuk uang yang 1 juta ini benar-benar pengancaman hoax. Karena apa? Ini bukti bahwa selama ini masih banyak orang yang membayarkan uang rokok, uang pulsa sama DC-nya, dan ujung-ujungnya ini menjadi ladang basah sama DC-DC-nya. Nah ingat sekali teman-teman, apapun yang kalian lakukan itu bisa dikembangkan sama DC dan akan membuat kalian kebingungan dengan tindakan yang akan kalian lakukan ke depan. Jadi hati-hati sekali, jangan kasih hati sama DC-nya, kecuali dia datang baik-baik, kita terima baik-baik, terus biarkan aja dia pulang, dan jangan kasih apapun selain air minum kalau ada di rumah kalian. Nah itu dia teman-teman ya, sekarang DC itu udah macam-macam, ada uang jalan lah, ada uang rokok lah, ada uang penjemputan dan segala macam. Intinya DC itu menyerang kalian, menakut-nakutin kalian, dan dia akan memberikan kenyamanan asal kalian bayar ke dia langsung. Nah ini sekarang prioritas DC, ibaratnya kok nggak usah bayar ke pinjol, bayar ke aku saja, aku nggak bakalan datang. Toh yang kalian takutkan itu adalah aku, bukan pinjolnya. Itulah yang ada di pikiran DC-nya. Jadi hati-hati sekali, tetap yang namanya pinjol, kita urusannya ke aplikasi dengan pinjolnya. DC sifatnya hanya mengingatkan dan menagih, sudah itu saja. Jangan dilebih-lebihkan agar ketakutan yang ada dalam diri kalian tidak menjadi semakin membesar, gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, kita update lagi ya beberapa informasi dari teman-teman yang lain yang sekarang ini gencar-gencar sekali datangin DC dari beberapa aplikasi yang dia galbaikan. Dia informasikan hanya pinjol-pinjol ini aja yang datangin DC biar kalian lebih kuat mental lagi. Dan ingat, setiap DC yang datang ke rumah kalian akan tahu ternyata tidak semengerikan seperti yang kalian pikirkan. Kita bacakan satu persatu, semoga ini semakin menguatkan kalian ya. Berbagi pengalaman, galbay serentak sudah 4 bulan, Shopee Paylater 12
15 juta, es pinjam 2 juta, Trust IQ 1,5 juta, dana aman 600.000, Indodana 12 juta. Kemarin baru didatangi DC Indodana tapi tidak ketemu kakak saya, katanya cuma cari aku, dibilang nggak ada, langsung pergi semua dana di atas saya buat buka usaha daerah Gresik. Nah, Gresik ini Jawa Timur ya, DC lapangan Indodana sudah ada di sana. Berarti untuk SPLater, es pinjam Trust IQ itu aman, sementara dana aman ini ilegal, jadi tidak usah dibayarkan, itu aman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, bayar utang atau kami BUNNUH ya, 1 jam kami tunggu, kami sudah muak ditagih hak kami, kalau kamu memang tidak mau kembalikan uang yang sudah kau pinjamkan, kau kembalikan dengan nyawamu, katanya seperti itu. Nah, ini dari pinjol cairin ya teman-teman ya, dia informasikan dia dapat ancaman seperti ini dan disarankan memang untuk lapor kepada OJK ataupun cyber, karena apa, ini sudah bentuk pengancaman dan saya yakin 100% ini tidak akan pernah terbukti dan tidak akan pernah datang ke tempat kalian. Cairin sekalipun ada DC lapangan dan sekarang barbar seperti ini, tidak akan pernah DC yang WA kalian seperti ini sama yang datang ke rumah kalian, pasti jauh. Jadi kalau ada ancaman seperti ini, kalau kalian merasa ketakutan, lapor aja kepada OJK dan balas email dari DC-nya, bilang saja kalian sudah ketahuan dari APK cairin dan saya akan laporkan kepada polisi dan juga OJK. Sampaikan seperti itu, kita kasih mental lagi dia, gitu ya. Nah, masih lagi dari pinjol cairin, ini pinjol aplikasi cairin parah banget ya, sampai ngelihat data-data. Jadi DC-nya itu ngelampirin data-data yang akan di-share ke publik, yang mana di sini ada kartu keluarga, terus lagi di sini ada alamat, lanjut lagi daftar nama keluarga dan segala macamnya. Saya sampaikan ini semuanya tidak akan pernah tersebar luas, karena apa? Kita tahu udah dari pinjol cairin nih. Ya, sampaikan kembali lagi sama DC-nya, ancam balik lagi DC-nya, sampaikan penyebaran UU ITE akan dikenakan pasal sekian-sekian dan juga ancaman kurungan penjara dan denda sekian. Balas lagi seperti itu, jangan kalian biarkan. Ya, sekali DC-nya ngancam apa, kalian bisa balik lagi ancam DC-nya. Lanjut lagi, baru telah 2 hari padahal emang begini ya cara nagih pinjol resmi, kayak pinjol ilegal. TikTok PayLater by Atom, niat bayar sih tadinya karena emang duit lagi diundur. Tapi kalau begini orang pun malah males kalau mau bayar. Jadi ini disebar di grup-grup yang ada di Facebook, wajahnya dengan istrinya, kemudian disampaikan bahwa ini orang melarikan uang. Nah, kalau udah model seperti ini, penyebaran data sama juga dengan lunas, tidak usah dibayarkan. Kalau seandainya ada DC ataupun ada yang menagih kepada kalian, sampaikan data saya sudah disebar ke semua platform-platform sosial media saya. Berarti sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa penyebaran data sama juga dengan lunas. Lanjut lagi, ada seorang teman yang info ke saya, Bun, aku viral Bun di TikTok, makin semangat galbay kalau kayak gini, tapi kenapa ya banyak yang error tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya. Lagi rame di TikTok Bun yang digalbay diviralin. Nah benar, kalau di TikTok seandainya rame yang digalbay diviralin, pasti kalian tahu itu pinjolnya dari apa saja. Yang pertama seperti yang depan pasti dari pinjol cairin, yang kedua lagi banyak pinjol seperti Tunaiku, kemudian lagi Kredit Pintar. Dan kalau tidak ada kalian galbaykan seperti itu, berarti kalian tidak usah takut. DC-nya cemen, cuman berani memviralkan tapi tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Tantang balik aja DC-nya. Kalau kalian menyebutkan nama aplikasinya, saya bayar lunas. Sampaikan seperti itu. Kalau DC-nya sudah menyebutkan nama aplikasinya, langsung sampaikan, siap-siap saya lapor kepada OJK. Sampaikannya seperti itu ya, karena kalau DC makin dibiarkan seperti ini, DC-nya akan menjadi-jadi dan merasa kalian bukan lawan yang sepadan, padahal dia tidak tahu bahwa ancaman pidana itu paling banyak jatuh ke DC-nya. Nah, lanjut lagi info dari grup saya, kayaknya mau setahun si Bank udah berapa kali datang sih. Pertama itu dapat surat amplop polosan tanpa nama, cuman kop si Bank. Kedua datang DC dari si Bank, dan yang ketiga infonya pihak ketiga. Berarti si Bank datang ke tempat kalian di Jakarta itu dalam setahun 3 kali. Yang galbay di si Bank selain dari Jakarta sejauh ini tidak ada DC lapangannya. Jadi kalau DC-nya ngancam mau datang mau ini itu abaikan saja, karena
Yang di Jakarta pun 1 tahun galbay didatengin hanya 3 kali saja. Jadi yang masih mau galbay di Cbank masih aman-aman. Buat kalian semuanya, ini saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian punya galbay di beberapa aplikasi, tolong di list ya, tolong di list mana dulu pinjol-pinjolnya, itu paling penting, poin paling utama. Karena apa? Dengan cara kalian melis itu, kalian tahu bahwa oh ya ini dulu yang saya bayarkan, oh ya ini galbay aja dulu, oh ya pinjol saya ternyata tidak ada yang menakutkan, semua ilegal, oh ya pinjol saya ini walaupun legal nggak ada DC lapangannya. Nah itu poin utama kalau kita mau melakukan galbay. Karena kalau kalian tidak melis, kalian tidak akan tahu mana pinjol yang barbar, mana pinjol yang tidak ada DC lapangannya, mana pinjol yang harus kalian bayarkan dulu. Nah buat kalian semuanya juga saya sampaikan, ingat ya, apapun WA dari DC, ini sekarang gencar-gencar banget teman-teman ya, apapun WA DC, apapun kata-kata DC, stop, jangan dibaca, langsung dihapuskan. Karena sampai detik ini pun ancaman DC tidak ada yang terbukti, kecuali kalian langsung melihat datanya, oh ya sudah disebar data, oh ya ada yang informasi ini data saya sudah disebar, itu yang paling terbukti. Kalau WA ancamannya belum pernah ada terbukti. Jadi yang mau lanjut galbay, galbay aja, banyak program pemerintah yang kita nantikan untuk penghapusan pinjol ini. Dan buat yang belum berani galbay, sebenarnya kalian rugi karena kalian sedang membayang-bayangin diri kalian dengan ketakutan kalian sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster baru lagi, semangat lagi buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.